welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya tentang persediaan. Kalian udah gak asing lagi dong dengan kata persediaan. Tapi sebenarnya persediaan dalam akuntansi itu seperti apa sih? Yuk jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Hello, I am Diariko. I'm here because I love to give presentations. Ya, kita mulai. Kita bahas tentang persediaan. Persediaan itu apa ya? Ya, dalam akuntansi, menurut Alexandri, persediaan itu adalah aktiva, jadi kelompok aset ya, yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu ya. Atau persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan proses produksi ataupun bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam proses produksi ya. Jadi persediaan itu intinya termasuk ke dalam kelompok aset ya, yang nantinya akan digunakan atau akan dijual. Selanjutnya kita akan membedakan persediaan yang ada di perusahaan dagang dan juga persediaan yang ada di perusahaan manufaktur ya. Kenapa nggak dibahas perusahaan jasa? Ya karena di perusahaan jasa itu tidak ada persediaan ya. Nah, di perusahaan dagang itu persediaan itu merupakan barang-barang yang dibeli dan disimpan sementara waktu dengan tujuan untuk dijual kembali dalam operasi usaha ya, atau dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah merchandise inventory. Selanjutnya, persediaan di perusahaan manufaktur itu bukan barang yang siap untuk dijual ya, melainkan ada 3 jenis persediaan. Yang pertama adalah persediaan bahan baku ya, atau raw material inventory ya. Jadi di sini maksudnya bahan baku yang akan diproses menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi. Jadi ini masih bahan mentah ya, persediaan bahan baku. Yang kedua itu ada persediaan barang dalam proses ya, atau work in process inventory, yakni bahan yang telah diproses tapi belum menjadi produk jadi baru barang setengah jadi gitu ya. Nah, yang ketiga ada juga persediaan barang jadi. Nah, inilah barang yang telah diproduksi dan siap untuk dijual ya. Jadi ada 3. Di perusahaan manufaktur itu ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan juga ada persediaan barang jadi. Tapi tetap intinya sama, nanti si persediaan ini akan dijual. Cuma di perusahaan manufaktur itu ada tahapan-tahapannya ya. Nah, selanjutnya kalian harus tahu juga apa saja fungsi dari persediaan ya. Yang pertama itu adalah memberikan stok. Stok itu persediaan ya, sama aja, agar dapat memenuhi permintaan yang diantisipasi akan terjadi. Jadi kita harus punya persediaan untuk yang akan dijual nanti di masa yang akan datang ya. Yang kedua, fungsinya itu adalah menyeimbangkan produk dengan distribusi. Kita harus punya persediaan yang banyak supaya kita bisa melakukan distribusi. Fungsi yang ketiga itu adalah memperoleh potongan dari kuantitas, karena biasanya membeli dalam jumlah banyak biasanya akan ada diskon ya. Fungsi yang keempat itu adalah mengantisipasi inflasi dan perubahan harga ya. Itulah fungsi dari persediaan yang keempat. Yang kelimanya itu adalah menghindarkan kekurangan stok yang terjadi karena cuaca, kekurangan pasokan, mutu, dan ketidaktepatan pengiriman itu ya. Fungsi yang keenamnya itu adalah menjaga kelangsungan operasi dengan cara persediaan dalam proses. Jadi untuk perusahaan punya persediaan itu penting banget ya. Kenapa? Ya 6 alasan ini, supaya perusahaan tetap bisa menjaga atau melangsungkan usahanya. Jangan sampai si perusahaan itu tidak punya persediaan barang yang dijual
ya. Jadi harus ada persediaan yang banyak untuk mengantisipasi hal-hal yang tadi sudah aku sebutkan, ya. Yang berikutnya, dari fungsi kita akan beralih ke penentuan persediaan. Ada dua cara. Yang pertama, dengan melakukan perhitungan persediaan fisik yang ada di perusahaan. Jadi keseluruhan persediaannya kita hitung gitu ya. Perhitungan persediaan fisik itu melalui kegiatan penjumlahan dan penimbangan ataupun pengukuran jumlah persediaan itu. Jadi dihitung seberapa banyak sih persediaan yang ada, ya. Nah, nantinya semua data tentang persediaan itu akan dilaporkan dalam laporan keuangan dan masuknya ke kelompok apa? Aktiva, betul. Nah, gimana sih cara melakukan perhitungan persediaan secara fisik? Yang pertama, perhitungannya itu harus dilakukan oleh karyawan yang tidak bertugas menyimpan persediaan. Jadi oleh yang lain, ya, jangan sama orang yang bagian menyimpan persediaan. Yang kedua, itu harus ada kejelasan jumlah item persediaannya dalam setiap kemasan. Jadi harus jelas persediaan itu ada berapa. Selanjutnya, harus dilakukan perhitungan ulang oleh pihak independen. Jadi nanti ada yang melakukan perhitungan ulang, ya, buat konfirmasi betul atau enggak persediaan yang telah dihitung sebelumnya. Selanjutnya ada persediaan itu harus diberi label, penomoran atau pengkodean untuk memudahkan perhitungan, ya. Dan yang terakhir, harus ditunjuk seorang pengawas untuk menetapkan hasil akhir perhitungan fisik dari persediaan, ya. Jadi nanti akan ada orang yang ditunjuk untuk mengawasi dan menentukan hasil akhir realnya persediaan di perusahaan tersebut itu ada berapa, gitu ya. Nah, yang kedua, itu penentuan persediaan dilakukan dengan cara menentukan kepemilikan barang yang ada dalam perjalanan. Logikanya gini, kalau misalkan perusahaan A beli ke perusahaan B, nah, ketika udah dikirim atau misalkan masih dalam perjalanan, kira-kira barang yang dalam perjalanan itu dihitungnya sama siapa atau diakui sebagai persediaannya sama siapa? Apakah sama perusahaan A atau sama perusahaan B, ya? Dan untuk menentukan ini ada dua metode. Yang pertama itu ada FOB shipping point, free on board, ya, dan juga ada FOB destination. Bedanya apa? Kita lihat. Kalau FOB shipping point, kepemilikan barang itu berpindah dari penjual ke pembeli di gudang penjual. Aku bold, ya. Ulangi lagi, kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli itu di gudang penjual. Nah, kemudian ketentuannya lagi, barang yang ada dalam perjalanan itu dicatat sebagai persediaan oleh pembeli, ya. Aku ada simulasi gambarnya biar kalian lebih paham. Nih, misal di sini ada gudang penjual, kemudian di sini ada gudang pembeli, ya. Nah, sesuai ketentuan FOB shipping point itu kepemilikannya berpindah di gudang penjual. Nih, jadi si penjual memberikan ke pembeli itu di gudang penjual. Barang ini diakui sebagai persediaan oleh pembeli, ya, karena sudah diserahkan saat di gudang penjual, ya. Nah, kalau yang FOB destination itu ketentuannya kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli itu di gudang pembeli. Ketentuan berikutnya, barang yang ada dalam perjalanan dicatat sebagai persediaan oleh penjual. Kebalikannya dari shipping point, ya. Kita ilustrasikan lagi. Di sini gudang penjual, di sini gudang pembeli, ya. Nah, barang itu berpindah dari penjual ke pembeli di gudang pembeli, artinya di sini. Penjual itu menyerahkan barang ke pembeli di gudang pembeli. Maka dari itu, barang yang ada dalam perjalanan itu dicatat sebagai persediaannya oleh penjual, ya.
kalian bandingkan sekali lagi, kalau shipping point penyerahan barangnya itu di gudang penjual, maka diakui persediaannya oleh pembeli. Sedangkan yang destination penyerahan barangnya di gudang pembeli, maka selama dalam perjalanan si barang ini diakui persediaannya oleh penjual. Gitu ya. Nanti kan kalau belum paham, kalian bisa di reply videonya, kalian amati lagi apa perbedaan dari FOB shipping point dan FOB destination gitu ya. Nah, oke, terima kasih, dan nanti next video pembelajaran selanjutnya itu adalah tentang sistem pencatatan persediaan ya. Oke, semoga video ini bisa menambah wawasan kalian dan bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Aku pamit. Assalamualaikum.